Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, apakah layar di Bapak dan Ibu semuanya sudah terlihat? Sudah tampil Pak Edo. Oke ya, sudah tampil ya, sudah terlihat ya. Mungkin kita langsung mulai saja ya Pak Dani ya. Ya, silakan Pak Edo. Oke, ya selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya kembali lagi ya dengan saya Edo Tiansyah, Equity Analyst dari Philips Sekuritas. Pada kesempatan siang hari ini untuk mengawali atau lebih tepatnya mengawali di jam istirahat teman-teman semuanya ya. Jadi sambil istirahat mungkin bisa sambil mendengarkan webinar kita pada hari ini. Oke, untuk hari ini, pada siang pada hari ini, saya akan membawakan mengenai dengan tema bagaimana sih prospek sektor menara telekomunikasi kita di tahun 2022 ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari market overview terlebih dahulu ya. Jadi market overview sektor menara telekomunikasi ini bagaimana sih? Kita lihat dari adalah jumlah pengguna internet kita ya. Nah, di sini terlihat bahwa pengguna jumlah internet kita ya dari tahun 98 hingga tahun 2022 ini terus mengalami peningkatan ya, dan hingga tahun di kuartal 1 2002 ini tercatat bahwa pengguna internet kita ini sudah mencapai 210 juta jiwa penduduk ya, dari total populasi yang ada di Indonesia itu sebesar 272 juta ya di tahun 2021. Ini menandakan bahwa Indonesia ini cukup baik ya dalam peningkatan jumlah penggunaan internet kita. Dan kita lihat selama 20 tahun terakhir ya, atau lebih tepat selama 20 tahun terakhir, bahwa CAGR kita ini sudah meningkat mencapai 31,6% dari total jumlah penduduknya. Nah, dan kita lihat juga untuk selanjutnya kita lihat juga pertumbuhan domestik dan pertumbuhan domestik bruto PDB kita dengan sektor komunikasi ini terlihat bahwa hingga kuartal 1 2022 bahwa PDB kita ya sudah mencatatkan peningkatan. Terlihat bahwa di kuartal 1 2022 ini kita PDB kita sudah naik mencapai 5,01% secara year on year ya, atau bisa dibilang sudah berada di harga berlakunya ini mencapai di 4,5 triliun rupiah ya. Dan di sektor komunikasi ini juga mengikuti PDB Indonesia yang meningkat. Terlihat bahwa PDB sektor komunikasi ini sudah meningkat 7,14% dibandingkan di kuartal 1 2021-nya ya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat juga tingkat penetrasi internet di Indonesia. Nah, kita lihat tingkat penetrasi internet di Indonesia hingga dari 2021 hingga kuartal 1 2022 ini bahwa tingkat penetrasi kita sudah mencapai 77%-an ya. Nah, tingkat penetrasi ini terlihat ya, terlihat ini dari kita lihat dari beberapa generasi mereka. Kita lihat bahwa kontribusi terbesar ini ada di kelompok Gen X ya, yang penggunaan internetnya cukup tinggi, yaitu mencapai 27,68%, sedangkan secara penyerapan penetrasi mereka di Gen X ini mencapai 87,30%. Dan kalau kita lihat penetrasi terbanyak ini ada di generasi
Z ya. Di generasi Z ini bahwa kita lihat penetrasinya mencapai 99,16%. Oke, selanjutnya kita juga lihat dari perubahan penggunaan internet selama pandemi COVID-19. Nah, selama pandemi COVID-19, kita juga melihat ya bahwa penggunaan internetnya sebelum pandemi sampai adanya pandemi itu mengalami peningkatan. Nah, kita lihat peningkatan yang terjadi adalah dari sebelum pandemi itu penggunaan internet hanya 3,6 jam per hari ya, dan pada pandemi datang itu penggunaan meningkat mencapai 4,3 jam per harinya, atau bisa dibilang naik hingga mencapai 19%. Nah, penggunaan terbanyak ini rata-rata menurut data APJII itu menyatakan bahwa penggunaan terbanyak pengguna internet selama pandemi COVID ini terdapat di sosial media ya, yang rata-rata masyarakat Indonesia ini menggunakan internet ini untuk media sosial hingga mencapai 89,15%. Lalu posisi kedua itu ada chatting online yang mencapai 73,86%, dan shopping online mencapai 21,26%. Tadi adalah market overview kita mengenai bagaimana menara telekomunikasi ya, dan selanjutnya adalah bagaimana sih operasional performance mereka di menara telekomunikasi. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah untuk sarana menara Nusantara atau TOR. Kita lihat ya, sepanjang tahun 2007 hingga di kuartal 1 2022 ini, bahwa TOR ini cukup agresif ya dalam mengakuisisi menaranya ya. Ini terlihat di tahun 2007 hingga sampai tahun 2012 terlihat bahwa TOR telah mengakuisisi tower sebanyak 5.085 menara dari Hansen ya, atau bisa dibilang perusahaan Tri, dari operator Tri. Dan pada tahun 2013 sampai 2014 dia juga melakukan akuisisi tower di sebanyak 421 tower ya, dan selanjutnya hingga sampai kuartal 1 2022 bahwa tower ini sudah mengakuisisi 125 towernya dari perusahaan PT Global Indonesia Kudus Komunikatama ya, atau bisa dibilang sih singkatannya adalah perusahaan GIK. Ini kita lihat bahwa tower ini memang cukup agresif sekali dalam mengakuisisi towernya ya, kita lihat. Dan selanjutnya adalah ada MTEL. Nah, MTEL ini termasuk perusahaan terbilang baru ya. Kita lihat bahwa MTEL ini, yang seperti kita ketahui bahwa MTEL IPO sekitaran tahun 2021 ya, dan tepatnya dia IPO pada 22 November tahun 2021, dan kita lihat pertumbuhannya dia ya di MTEL ini juga terlihat sudah sudah memiliki tower atau menara ini sebesar dengan total dengan total 28.577 menara ya di kuartal 1 2022-nya, dan jumlah tenan mereka atau penyewa mereka juga mengalami peningkatan, ya ini sudah mencapai 43.101 ya. Dengan tenancy ratio mereka kita lihat di kuartal 1 2022-nya ya ini sebesar 1,71 kali. Dan perusahaan MTEL selanjutnya ini ada Tebik. Kita lihat juga Tebik juga tergolong masih agresif juga ya dalam melakukan akuisisi towernya. Kita lihat pertumbuhan dia juga
bahwa di tahun 2012 hingga tahun 2017 ini Tebik telah mengakuisisi menara milik Indosat sebesar 2.500 menara, dan tahun 2018 hingga tahun 2020 dia telah berhasil mengakuisisi 50% saham dari GHON ya, dan 51% dari saham Gold. Dan tahun 2021 hingga di kuartal 1 2022 ini Tebik berhasil mengakuisisi 3.000 towersnya dari perusahaan IBST. Jadi kalau bisa kita bilang dari 3 menara emiten ini, yang posisi terbanyak atau posisi pertama yang menduduki mengakuisisi menara terbanyak dan tenan terbanyak ini terdapat rankingnya itu tertinggi ada di saham atau emiten tower ya. Dengan kita lihat tower hingga di kuartal 1 2022-nya telah memiliki total tower yaitu sebesar 29.011 ya di seluruh Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah penyewa atau tenan ini sudah mencapai 54.580 tenan. Dan yang posisi kedua ya ini ada MTEL yang secara totalnya sudah memiliki towernya sebesar 28.577 yang telah tersebar di seluruh Indonesia ya, dengan jumlah tenannya sudah sebanyak 43.101 ya. Dan yang posisi ketiga ini ada Tebik. Nah, Tebik juga terlihat memiliki tower sebesar 28.577-nya dengan jumlah tenan ya ini mencapai 39.500. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi kinerja keuangan mereka ya. Untuk kinerja keuangan menara telekomunikasi bagaimana sih? Apakah terlihat bagus atau enggak? Kita lanjutkan untuk selanjutnya di slide yang selanjutnya. Ya ini kita lihat dari sisi revenue-nya terlebih dahulu ya, bahwa terlihat dari sisi revenue ini 4 tahun terakhir ya, ini mencatatkan pertumbuhan CAGR-nya ini sebanyak 15,6%, dengan ditutup di kuartal 1 2022 itu pendapatan tower ini sudah mencapai 10,4 miliar ya. Dan posisi kedua ada saham MTEL. Nah, lihat dari saham MTEL bahwa terlihat juga MTEL secara 4 tahun terakhir ada pertumbuhan 4 tahun terakhir secara CAGR-nya ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,4% secara CAGR, dengan jumlah pendapatan di kuartal 1 2022-nya ini mencapai 7,4 miliar rupiah. Dan posisi ketiga ada Tebik. Nah, kita lihat untuk Tebik bahwa Tebik sama 4 tahun terakhir ya, ini juga mencatatkan pertumbuhan sebanyak 11,1% secara CAGR-nya. Ya, ini di kuartal 1 2002-nya itu Tebik mencatatkan pendapatan mencapai 6,56 miliar. Nah, pertumbuhan pendapatan ini secara CAGR itu menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan itu kalau kita lihat semakin tinggi CAGR pendapatannya, ini menandakan bahwa semakin cepat pendapatan perusahaan ini bertumbuh. Jadi bisa dibilang 4 tahun terakhir pertumbuhan tertinggi ini tercepatnya ini ada di saham ada di emiten TOR ya. Lalu posisi kedua ada MTEL dan posisi terakhir ada
lebih. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi EBITDA marginnya. Nah, kita lihat bahwa secara EBITDA marginnya, rata-rata EBITDA margin selama 4 tahun terakhir, bahwa posisi pertama itu diduduki oleh emiten terbit ya, yang mencatatkan EBITDA margin selama 3 tahun terakhir ini mencapai 86-30%. Dan posisi kedua ini ada emiten MTEL yang menempati posisi yang sebesar, kayaknya ini tertukar deh. Ini adalah posisi pertama, ini ternyata adalah tower ya. Tadi ini posisi pertama. Ini ada posisi pertama ternyata adalah tower. Nah, tower ini mencatatkan EBITDA margin selama 4 tahun terakhir, ya ini 86,30%. Dan posisi kedua ini adalah MTEL sebesar 84,08%. Dan posisi ketiga ini adalah Tebik yang EBITDA margin selama 4 tahun terakhir, ya ini 64,08%. Nah, apa sih fungsi dari average EBITDA margin? Mungkin untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang belum tahu apa sih fungsi dari EBITDA margin. Nah, EBITDA margin ini bisa dikatakan fungsinya untuk menggambarkan efisiensi dari operasional mereka ya. Nah, jadi kalau semakin tinggi tingkat EBITDA marginnya, itu menandakan perusahaan tersebut semakin efisien. Dan rasio ini juga cocok untuk emiten menara dikarenakan memiliki depresiasi yang cukup tinggi. Data ini diperoleh dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ya. Oke, selanjutnya adalah tingkat net profit margin yang tertinggi. Kita lihat ya untuk tingkat net profit margin tertinggi. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih dari fungsi NPM tersendiri. Nah, perlu Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu bahwa tingkat NPM ini menggambarkan bahwa efisiensi sebuah perusahaan ya dalam menghasilkan keuntungan bersih mereka. Jadi bisa dibilang keuntungan bersih mereka jika semakin tinggi maka semakin efisiensi dan profitable sebuah perusahaan. Nah, terlihat ya untuk NPM tertinggi ini diduduki peringkat pertama yang diduduki Tower yang memiliki di kuartal 1 2022-nya memiliki NPM sebesar 33%, dan posisi kedua itu ditempatin oleh Tebik yang tingkat NPM-nya sebesar 26,2%, dan posisi ketiga itu ada MTEL yang menduduki tingkat NPM-nya sebesar 24,5%. Oke, selanjutnya kita lihat dari return on asset mereka. Nah, kalau kita lihat dari return on asset, bahwa return on asset ini tertinggi terdapat di emiten tower juga ya, yang mencatatkan return on asset mereka tower ini di kuartal 1 2022-nya sebesar 1,36%, dan untuk Tebik ini mencatatkan ROA sebesar 1,02% dan AMDAL sebesar 0,80%. Jadi sebelumnya ROA ini fungsinya adalah melihat atau mengukur suatu kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Jadi kalau semakin tinggi suatu ROA-nya, jadi semakin efisiensi pemanfaatan asetnya ya. Oke, selanjutnya ada namanya ROE atau Return on Equity. Di sini terlihat bahwa
return on equity dari 3 menara telekomunikasi terbesar, bahwa peringkat pertama masih diduduki oleh tower dengan tingkat ROI mencapai 6,69% di kuartal 1 2022-nya, dan peringkat kedua masih ditempati oleh Tebik dengan tingkat ROI-nya sebesar 4,20% dan MTEL itu sebesar 1,35%. Jadi fungsi sebelumnya, fungsi ROI ini berfungsi sebagai melihat jumlah pendapatan bisnis bersih mereka, atau bisa dibilang net income mereka terhadap dana investor yang masuk, atau lebih dikenal dengan ekuitasnya. Jadi ROI ini menjadi salah satu unsur penting untuk mengetahui sejauh mana sih bisnis mampu mengelola modal mereka dari para investor. Jadi ROI ini juga sangat penting dalam menilai suatu perusahaan. Selanjutnya kita melihat dari interest coverage ratio mereka ya. Secara kalau kita lihat bahwa menara telekomunikasi juga melihat rasio dari ICR-nya. Nah, ICR itu apa sih, Bapak Ibu dan teman-teman semua? Jadi ICR itu digunakan untuk memperlihatkan kesanggupan perusahaan dalam membayar beban bunga utang menggunakan laba operasional. Jadi semakin tinggi suatu ICR, semakin baik perusahaan dalam kesanggupan perusahaan dalam membayar utangnya ya, beban bunga utangnya. Nah, ini terlihat di depan layar bahwa data-data sepanjang, kalau kita lihat di tahun 2018 hingga tahun 2021, Tower menunjukkan tingkat ICR yang baik ya. Dan di kuartal 1 2022 juga pada tahun ini juga Tower masih menduduki peringkat pertama dalam penggunaan atau membayar beban utang ICR-nya sebesar 1,46 kali. Dan posisi kedua ini ada MTEL yang ICR-nya juga terlihat baik ya, yaitu sebesar 1,29 kali, dan Tebik ini terlihat juga berhasil memanfaatkan ICR-nya, yaitu sebesar 0,98 kali. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa struktur biaya perusahaan menara. Kita lihat bahwa perusahaan menara ini kebanyakan melakukan struktur biaya terbanyak ini terdapat, kita lihat ya, terdapat di beban keuangan ya, yang beban keuangan perusahaan mereka di sektor menara ini mencapai 38,5%. Dan posisi kedua ini adalah tingkat depresiasi dan amortisasi mereka di emiten-emiten menara ini mencapai 25%, dan posisi ketiga adalah 13,8%, ini adalah beban pajak. Jadi mengapa beban keuangan dan depresiasi itu lebih dominan? Dikarenakan yang pertama adalah perusahaan menara ini kebanyakan mengakuisisi menara dibiayai oleh utang ya, sehingga mengakibatkan beban keuangan tinggi. Dan kita lihat juga, dan selain itu tingkat amortisasi juga membuat tinggi dikarenakan utang yang meningkat. Dan selanjutnya, kita lihat dari DER-nya ya. Nah, di debt equity ratio-nya terlihat menara telekomunikasi bahwa industri menara DER ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan industri lainnya seperti industri barang, basic industry. Terlihat bahwa tingkat debt equity ratio
di sektor menara telekomunikasi ini tinggi, yaitu terlihat ya bahwa tower ini DER-nya mencapai 3,27 kali, tebing 2,88 kali, dan MTEL 0,52 kali. Nah, kenapa DER menara telekomunikasi lebih tinggi dibandingkan sektor industri lainnya ya? Hal ini dikarenakan menara telekomunikasi itu sebagian besar akuisisinya yang saya bilang tadi adalah dibiayai oleh utang, yang dimana industri menara ini termasuk industri menara yang padat akan modal dan memiliki ekspansinya yang dominan dibiayai oleh utang, sehingga menyebabkan rasio perusahaan menara itu menjadi tinggi dibandingkan sektor industri lainnya. Oke, selanjutnya adalah kita lihat dari 3 emiten terbesar menara telekomunikasi. Kita lihat juga dari sisi dividennya ya. Nah, ini terlihat bahwa dividen terbesar ternyata diduduki oleh emiten terbit yang membagikan dividen per lembar sahamnya pada 8 Juni 2022 lalu, ya ini sebesar Rp36 per lembar saham. Lalu yang kedua, ini ada TOR yang membagikan dividennya, yaitu sebesar Rp18,10 per lembar saham. Dan MTEL, ini sebesar 11,57 per lembar saham. Jadi bisa dibilang sih dividen menara telekomunikasi ini termasuk terbilang kecil ya dibandingkan dengan sektor operator telekomunikasi seperti TLKM, XL, dan ISAN yang mencatatkan dividen yang cukup tinggi ya, dari setiap pembagian dividen yang cukup tinggi ya. Oke, selanjutnya kita lihat adalah earning per share-nya mereka. Nah, kita lihat juga EPS mereka, bahwa EPS masing-masing mencatatkan di kuartal 1 2022 ini Tebing mencatatkan peningkatan sebesar 73 rupiah dibandingkan dengan EPS periode sebelumnya, dan TOR juga mencatatkan peningkatan EPS-nya. Nah, kita lihat pada kuartal 1 2022 bahwa EPS TOR itu sebesar 67 dan MTEL di kuartal 1 sebesar 22 ya. Namun ya 73, 67, dan 22 ini dikalikan 4 ya. Nah, kita lihat kalau dikalikan 4 secara anualnya di 2022 ini sebesar 73, 67, dan 22. Oke, selanjutnya bagaimana sih tadi finansial keuangannya atau bilang keuangan mereka bagaimana? Selanjutnya kita adalah bagaimana valuasi mereka. Nah, kita lihat secara valuasi saham-saham sektor telekomunikasi ya. Yang pertama adalah PER dan PPV ya. Nah, terlihat bahwa PER masih dibandingkan dengan sektor lainnya, TOR terbilang masih cukup murah ya, yaitu 17,4 kali. Nah, PER ini fungsinya apa sih? Nah, lihat bahwa PER ini fungsinya adalah digunakan untuk melihat apakah suatu perusahaan atau rasio tersebut atau saham tersebut terbilang mahal atau murah. Jadi kita bisa lihat jika dibandingkan dengan sektor lainnya, bahwa di sektor dan industrinya di sektor dan industri yang sejenisnya, bahwa tower ini terbilang masih cukup murah, yaitu 17,4 kali dibandingkan dengan sektor dan industri yang sejenisnya, yaitu di 21,3 kali dan 26,9 kali. Dan kita lihat kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya,
jumlah per tower ini masih terbilang murah. Nah, dan tebik dan MTEL tingkat pernya sudah cukup lumayan tinggi ya, yaitu 43 kali dan 33 kali di kuartal 1 2022 ini. Dan selanjutnya selain dari per, kita lihat dari tingkat PBV mereka atau price to book value mereka ya. Jadi dan sedangkan kalau kita lihat dari PBV, terlihat bahwa MTEL tergolong yang masih terbilang murah, ya ini 1,8 kali. Nah, rasio PBV ini digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Jadi bisa dibilang PBV ini digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham suatu perusahaan dengan nilai bukunya. Jadi bisa dibilang PBV MTEL sudah naik 1,8 kali ya, dan tebik naik sudah 7,4 kali. Oke, selanjutnya kita lihat dari IF EBITDA mereka. Nah, IF EBITDA ini atau bisa dibilang IF EBITDA ini untuk menentukan apakah rasio ini Halo Pak Edo. Suaranya hilang ya Pak Edo ya? Halo? Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ada gangguan sinyal dari Pak Edonya nih. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu sekalian ya, nanti akan dilanjutkan. Oke, sebentar. Halo Pak Edo. Sinyal MTEL hilang ya Pak Edo ya. Mantap. Halo Pak Edo. Oke, mungkin ada gangguan ya. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu. Oke Pak, maaf tadi terputus ya sinyalnya. Oke, silakan dilanjut Pak Edo. Iya, tadi sampai mana ya? Tadi terputusnya? Iya, sampai yang Jelasin yang mana? IF EBITDA atau? Ya, ini EBITDA. Oh, IF EBITDA ya? Ya. Oke. Ya, maaf teman-teman ya, tadi cukup terputus ya. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi saya menjelaskan IF EBITDA ya. Jadi kalau kita lihat secara valuasi, kalau IF EBITDA, fungsi dari IF EBITDA ini untuk apa sih? Yaitu fungsi dari IF EBITDA ini adalah untuk membandingkan suatu nilai perusahaan menara terhadap kemampuan mereka dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional mereka yang diwakili oleh EBITDA. Jadi kita lihat bahwa cara IF EBITDA ini yang lebih murah ini terdapat di MTEL, yaitu mencapai 10 kali. Lalu yang kedua ini diduduki Tower, yaitu 15,6 kali, dan yang lebih mahal ini adalah tebik sebesar 16,5 kalinya. Oke, selanjutnya ada
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tren industri menara telekomunikasi. Nah, kita tadi adalah mengenai valuasinya. Saat ini kita akan mengenai bagaimana sih tren industri menara telekomunikasi di tahun 2022 ini. Nah, kita lihat dari data Tower Exchange ya. Nah, data ini dapat dari Tower Exchange yang menyatakan bahwa tingkat populasi tower di Indonesia ini masih terbilang cukup menarik ya. Hal ini terlihat dari tingkat kepadatan menara di Indonesia yang masih cukup rendah, namun tingkat permintaan akan menara masih cukup tinggi. Nah, ini terlihat dari jumlah menara di Indonesia jika per 10 penduduknya ini saat ini berada di sekitar 3,6. Dan menurut dari data Tower Exchange, rata-rata global jumlah menara mereka ini per 10 populasi atau per 10 juta populasi penduduk mereka ya ini sebesar 8,1. Jadi bisa dibilang bahwa pangsa pasar Indonesia terhadap menara ya ini cukup besar ya. Hal ini terlihat dari kalau kita bandingkan dengan tingkat total populasi penduduk kita di Indonesia yang sudah mencapai 270 juta penduduk. Nah, sedangkan tingkat tower kita, populasi tower kita baru berada di 3,6 untuk 10 per 10 penduduk. Jadi terbilang masih cukup rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti di Vietnam, Cina, Thailand, dan Korea. Selanjutnya tren selanjutnya adalah bisnis menara. Nah, bisnis menara ini terlihat cukup menarik yang menurut data media dari bisnis.com bahwa bisnis menara ini masih terbilang cukup positif ya karena permintaan akan BTS 5G ini terus meningkat. Hal ini menurut data dari bisnis.com Jakarta ya bahwa mereka menyatakan bahwa bisnis menara telekomunikasi diproyeksikan akan semakin moncer seiring dengan mulai tingginya kebutuhan pengadaan infrastruktur pemancar jaringan 5G dan menara dan tiang-tiang berukuran kecil menjadi kebutuhan dalam penggelaran 5G tower. Dan sekedar catatan juga bahwa 5G ini juga memberikan kecepatan internet dengan latensi di bawah 1 milidetik. Dan kekuatan ini akan digunakan untuk menggerakkan operasional yang kritis seperti mesin robotik dan lain sebagainya. Dan bisa dibilang kondisi ini juga diyakini dapat memicu pertumbuhan bisnis menara telekomunikasi untuk kedepannya. Jadi dibilang untuk jaringan 5G masih terbilang cukup positif ya untuk kedepannya. Dan selanjutnya kita lihat berdasarkan data, kita lihat dari data Kemenminfo ya, kita lihat bahwa selain emiten menara telekomunikasi, emiten operator juga ketiban untung. Terlihat bahwa menara telekomunikasi mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah, yaitu untuk Telkom, untuk operator Telkomsel ya, ini jaringan 5G-nya yang digunakan frekuensi menggunakan 2,3 GHz dan untuk dengan kuota layanan 5G untuk tahun pertama itu untuk berada di wilayah Telkomsel sendiri di Jakarta, lalu di beberapa titik tertentu di 6 area seperti di daerah Jakarta ya, di DKI Jakarta, terus Bandara Soekarno-Hatta, Surabaya, Makassar, Renon, Bali, Batam, Medan, Solo, Balikpapan, dan juga ITB. Jadi bisa dibilang daerah komersial 5G operator akan diutamakan untuk tahap pertama ya untuk daerah-daerah sini. Langsung untuk operator kedua yaitu adalah Indosat, bahwa Indosat juga dikomersialkan pada 8 Juni 2021 untuk dengan frekuensi yang digunakan
yaitu 1,8 GHz dengan kuota layanan 5G Indosat. Ini yang diutamakan atau diutamakan adalah di Solo, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Dan selanjutnya ini adalah operator XL ya, bahwa mereka untuk jaringan 5G-nya menggunakan spektrum frekuensi dari 1,8 GHz hingga 2,1 GHz ya, dengan kota cakupannya untuk jaringan 5G XL ini terdapat di kota-kota Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Dan kita lihat bahwa perkiraan jika jaringan 5G sudah tersebar di beberapa wilayah, maka pendapatan akan operator telekomunikasi baik di Asia Tenggara hingga tahun 2025 ini akan meningkat ya. Nah, ini terlihat bahwa di Indonesia jika jaringan 5G sudah tersebar, maka untuk daerah B2C-nya atau business to consumer-nya ini mencapai 310 hingga 460 ya, dan totalnya hingga mencapai, kita lihat adalah 1.400 hingga 1.830 US dollar ya, atau lebih tepatnya 1.400 juta US dollar hingga mencapai 1.830 juta US dollar. Dan diperkirakan teknologi jaringan seluler 5G ini bakal merajai Indonesia dengan penggunaan 5G. Dan di Asia Tenggara, kita lihat bahwa penggunaan 5G di Asia Tenggara hingga tahun 2026 mendatang diproyeksikan akan mencapai 400 juta pengguna, dengan porsi terbanyak itu ada di Indonesia. Jadi prospek prospek menara telekomunikasi memang sangat cocok ya, dikarenakan memang ditopang dari tingkat penetrasi dan tingkat tingkat populasi towernya yang masih rendah. Nah, oke, selanjutnya kita lihat selain dari tingkat populasi tower, dan kita lihat adalah tingkat ekspansi ya. Jadi tower juga mengembangkan pendapatan mereka itu dari ekspansi. Jadi biasanya ya rata-rata menara telekomunikasi untuk menambah tower, dia rajin melakukan ekspansi atau dengan pembelian menara-menara dari operator yang masih terbuka ya. Dan kita lihat siklusnya adalah operator telekomunikasi menjual menara ke emiten menara, dan emiten menara membeli ya, dan emiten setelah membeli dia menyewakan kembali ke operator telekomunikasi. Jadi bisa dibilang ekspansi ini merupakan efisiensi untuk menara operator telekomunikasi ya. Nah, hal ini dikarenakan dengan menjualnya menara-menara yang dimiliki operator telekomunikasi membuat operator telekomunikasi tidak lagi dibebani oleh adanya biaya maintenance, karena bisa dibilang sih menara ya, tower ini biaya untuk maintenance-nya cukup mahal ya, dan sehingga itu menggerus pendapatan keuangan juga ya. Jadi kenapa banyak operator menara telekomunikasi menjual menara-menara mereka ke perusahaan emiten menara. Lalu selanjutnya kita lihat adalah dampak dari aksi merger. Jadi kenapa kita lihat bahwa emiten menara telekomunikasi ini rajin banget sih melakukan aksi merger. Oke, alasannya adalah pertama adalah untuk dampak positif terlebih dahulu ya, bahwa aksi merger menara ini selanjutnya
dampak aksi merger Menara untuk dampak positifnya ya adalah kalau perusahaan Menara merger, dampak positifnya adalah yang pertama, poin pertama adalah beban operasional Menara menjadi lebih efisien ya, sehingga dapat membuat daya saing korporasi semakin meningkat. Lalu yang kedua, dampak positifnya adalah merger juga akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan serta sinergi dengan program-program yang dibuat. Jadi bisa dibilang pada tahun ini pemerintah ya sedang menggencarkan namanya pembangunan menara-menara untuk mendukung namanya era digital. Jadi bisa dibilang pemerintah saat ini proyeknya adalah membangun menara-menara untuk yang disebarkan di seluruh Indonesia ya. Dan hal ini digunakan untuk pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan digital menjadi program pemerintah saat ini. Dan yang ketiga, dampak positifnya adalah jika menara telekomunikasi merger, yaitu adalah kemampuan provider mereka itu akan peningkatan, juga bisa dibilang dapat membangun infrastruktur seperti tower dan BTS yang diakibatkan dari adanya efisiensi dan penambahan daya modal dari perusahaan provider. Nah, itu adalah dampak positif dari aksi merger ya. Dan dampak negatifnya juga ada dari aksi merger. Yang pertama adalah jika perusahaan melakukan merger, dampak negatifnya adalah pastinya pasti akan adanya restrukturisasi ya, yang dimana hal ini sangat lumrah setelah adanya merger. Nah, perubahan ini juga mengakibatkan penggabungan antara dua perusahaan yang berpengaruh akan adanya retensi karyawan. Jadi bisa dibilang aksi merger ini akan berdampak pada karyawan, yaitu biasanya dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja karyawan untuk mengefisiensi karyawan. Lalu yang dampak negatif kedua adalah tentu adalah pendapatan operator mereka. Jadi menara telekomunikasi ini jika melakukan aksi merger, maka pendapatannya akan kehilangan ya, atau bisa dibilang kehilangan satu. Misalkan kita lihat contohnya di sini, misalkan menara telekomunikasi yaitu operator A dan operator B itu merger, maka kemungkinan operator yang ini akan menjadi kosong ya, sehingga ini mengurangi potensi penyewaan menara ini berkurang, dikarenakan jika kita dengan radius 500 meter yang berdekatan, ini berpotensi menara yang berdekatan ini salah satunya itu menjadi kosong. Itu yang membuat dampak negatif negatif dari aksi merger suatu perusahaan. Oke, sekian untuk penjelasannya tentang menara telekomunikasi. Saya kembalikan lagi ke host, ini Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Edo untuk penjelasan yang cukup menarik ya. Ya, tanpa disadari ternyata pengguna internet itu dengan sumbernya dari APJI ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ternyata diungguli oleh sosmed, yaitu 89,15%, dan kedua diungguli dengan chatting yang mencapai 73,86%, dan yang terakhir itu ketiganya online shopping. Nah, sejak pandemi ya, jadi
Recording stopped. Recording in progress. Oke teman-teman, nampaknya Pak Roni koneksinya gilirannya terputus. Jadi kita tunggu terlebih dahulu Pak Roni masuk ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ini jaringan kantor sedang ada masalah nih. Pembahasan MTEL mungkin. Oke, saya lanjut pertanyaan dari Pak Ibnu ya. Sebelumnya saya pernah mengikuti webinar sejenis yang membahas prospek MTEL. Saat itu ada info mau ada corporate action berupa buyback saham. Apakah sudah dilaksanakan oleh pihak MTEL nih Pak Edo? Oke, terima kasih Pak Roni. Maaf, jadi sedikit terputus-putus ya untuk internetnya. Oke, mungkin dari pertanyaan dari Pak Ibnu, dari aksi payback ya, apakah sedang pada saat ini dilaksanakan atau tidak? Oke, menurut data yang saya peroleh bahwa aksi buyback MTEL ini dilaksanakan dari periode 2 Juni ya, hingga sampai di 2 September 2022. Jadi bisa dibilang aksi buyback MTEL ini memang sudah dilaksanakan dari tanggal 2 Juni ya, hingga sampai nanti di bulan September, yaitu tanggal 2 September 2022, di 3 bulan ke depannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Edo. Semoga terjawab Pak Ibnu. Dan ada pertanyaan kembali. Dan sebenarnya apa yang didapat keuntungan untuk pihak MTEL sendiri jika melakukan corporate action tersebut, buyback saham dalam artian? Dan apa juga keuntungan bagi para investor dan apakah ada sisi negatifnya juga dari suatu langkah tersebut, Pak? Oke, aksi buyback MTEL ya, sebenarnya sangat kalau kita bilang ini cukup positif untuk MTEL karena terlihat ya bahwa MTEL ini merupakan perusahaan yang masih baru ya, IPO ya sekitar di bulan November 2021, dan setelah itu dia melaksanakan aksi buyback-nya. Nah, hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja MTEL itu cukup baik, sehingga kenapa MTEL positif sekali melakukan buyback sahamnya kepada para investornya ya. Jadi rencananya kalau saya baca bahwa dikarenakan kalau kinerja MTEL secara fundamental ini masih baik secara kuartalan ya, dan kita lihat kalau MTEL pada saat IPO ini berada di harga 800 per saham, dan saat ini harga MTEL berada di harga 725. Jadi kalau bisa dibilang kalau Bapak Ibu belum punya, bisa tuh ambil di harga 725, karena kan harga MTEL saat IPO itu berada di harga 800. Jadi masih terbilang cukup murah untuk saham MTEL ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edo. Sudah terjawab ya Pak Ibnu ya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Ibnu. Ya, karena saya melihat persaingan emiten di bidang menara telkom hanya ada sedikit di Indonesia nih. Dan jika cukup bagus, strategi tersebut bisa mengalahkan emiten sejenis yang sudah ada. Nah, apakah memungkinkan suatu anak perusahaan bisa jauh lebih berkembang dari induk perusahaannya nih Pak Edo? Oke. Ya, jadi dalam hal ini apakah mungkin MTEL bisa jauh lebih berkembang dari Telkom ke depannya, atau memang suatu induk pasti akan cenderung sinkron terhadap pergerakan anak dan belum tentu sebaliknya? Oke.
nampaknya nih Pak Ibnu mendalami sekali ya untuk sektor menara telekomunikasi ya. Jadi memang sih kalau kita bilang MTEL kan memang termasuk anak perusahaan dari Telkom ya. Jadi kalau bisa dibilang jika perkembangannya MTEL, jika dia kalau kita lihat secara fundamental pergerakannya sih saya lihat cenderung sama ya terhadap induknya. Nah sehingga kalau bisa dikatakan bahwa induk dengan anak ini biasanya ya anak ini mengikuti induknya. Jadi bisa dibilang pergerakannya hampir sama ya untuk TLKM sendiri seperti itu.